Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hikmah Hayati di channel YouTube Hikmah Hayati. Hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi pembuatan soal PTS genap. Ya, jadi di sekolah saya beberapa waktu lalu ada sosialisasi pembuatan soal untuk kepentingan soal PTS genap tahun pelajaran 2020-2021. Kebetulan saya yang membuat materi dan saya yang presentasi. Jadi saya share materinya sekalian di channel YouTube saya ini ya. Nah, apa sih tes tertulis itu? Tes tertulis adalah soal dan jawaban diberikan dalam bentuk tulisan. Nah, respon yang diberikan siswanya dapat berbentuk menulis kata atau kalimat jawaban, mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik atau diagram dan sebagainya. Jadi responnya itu berbentuk tulisan ya, bukan berbentuk lisan. Kalau berbentuk lisan itu namanya tes lisan. Lanjut, tes tertulis itu di video ini, di tes tertulis ini akan dibahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan juga bentuknya. Tujuan tes tertulis yang pertama untuk mendiagnosa siswa, kelemahan dan kekuatannya ada di materi apa. Nah, apabila kita sudah mengetahui kelemahannya berada di materi A misalnya, setelah kita melaksanakan tes tertulis, kita bisa mengulangi materi tersebut atau kita sebut sebagai remedial. Nah, kalau misalnya setelah tes tertulis kita bisa mengetahui kekuatan siswa pada materi apa, kita bisa memberikan pengayaan di materi tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, kita juga dengan tes tertulis ini bisa mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang kita berikan di setiap harinya. Kemudian, yang terakhir adalah tujuannya untuk memonitoring standar pendidikan. Nah, biasanya monitoring ini kita tuliskan laporannya dalam bentuk rapot dan kita berikan kepada orang tua sehingga orang tua pun bisa memonitoring hasil belajar siswa. Selain orang tua, kepala sekolah dan juga dinas pendidikan juga bisa melihat, bisa memonitoring hasil kegiatan belajar kita melalui nilai yang kita upload di Dapodik. Nah, bentuk soalnya itu ada yang memiliki pilihan jawaban dan juga tidak memiliki pilihan jawaban. Nah, bagi soal yang memiliki pilihan jawaban biasanya berbentuk pilihan ganda, dua pilihan dan juga menjodohkan. Untuk soal yang tidak ada pilihan jawabannya biasanya berbentuk soal isian, jawaban singkat, dan juga uraian. Nah, kaidah penulisan soal pilihan ganda terdiri dari kaidah materi, konstruksi, dan juga bahasa. Untuk materi ada 3 kaidah, untuk konstruksi ada 9 kaidah, dan bahasa ada 3 kaidah. Nah, kaidah penulisan soal pilihan ganda dari segi kaidah materi. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Ya, indikator itu berada di kisi-kisi soal ya. Nah, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikatornya. Contohnya seperti ini. Indikator soalnya berupa siswa dapat menentukan objek kalimat. Nah, ini contoh soal yang tidak sesuai dengan indikator ya, teman-teman. Ayah sedang membaca majalah di ruang depan. Nah, soalnya adalah jenis kata objek kalimat di atas adalah A kata keterangan, B kata benda, C kata sifat, D kata kerja. Nah, soal yang ada di sini tidak sesuai dengan indikatornya ya teman-teman, karena soal menuntut siswa untuk menentukan jenis kata. Sedangkan di indikator harusnya siswa itu dapat menentukan objek kalimatnya. Nah, antara objek dengan jenis kata itu beda ya. Objek kalimat itu contohnya adalah di ruang depan. Di ruang depan itu kedudukannya sebagai objek. Sedangkan kalau jenis katanya, nah ini ada kata keterangan, kata benda, dan lain-lain. Kemudian kaidah yang kedua adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis. Apa itu homogen? Homogen itu artinya
semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama, seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan jawaban juga harus berfungsi. Ya, homogen itu sama seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih, yang tidak homogen. Sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil terlihat patah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa A. Pembiasan cahaya, B. Penguraian cahaya, C. Perambatan cahaya, dan D. Penguapan air. Nah, pilihan yang D ini tidak homogen dengan pilihan lainnya. Nah, kalau pilihan lainnya itu kan materinya tentang cahaya ya, sedangkan di pilihan yang terakhir itu materinya tentang penguapan air. Nah, itu berbeda atau tidak homogen. Nah, kita sebaiknya menghindari jenis soal seperti ini karena membuat siswa menjadi sangat mudah dalam menebak ya, karena tidak homogen pilihannya. Kaidah materi yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Nah, pastinya harus seperti ini ya, harus memiliki satu jawaban yang benar. Apabila terdapat dua jawaban yang benar, maka harus ada salah satu yang paling benar sebagai kunci jawabannya. Contohnya seperti ini. Ini soal yang memiliki lebih dari satu jawaban. Hati yang bersih mempunyai arti A. Selalu bergembira, B. Percaya diri, C. Tidak ada niat jahat, D. Memelihara kejujuran. Nah, kunci jawabannya adalah C dan D. Soal seperti ini harus dihindari karena memiliki dua kunci jawaban. Berikutnya adalah kaidah konstruksi. Kaidah konstruksi yang pertama adalah pokok soal dirumuskan dengan jelas dan tegas. Nah, materi yang hendak diukur atau ditanyakan itu harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dengan maksud soal. Nah, pastinya ketika kita membuat soal, kita memiliki maksud dong atas soal tersebut, ya. Nah, jangan sampai maksud kita dengan maksud anak yang membaca soal itu berbeda. Jangan sampai multitafsir. Nah, usahakan hanya mengandung satu permasalahan untuk setiap nomor. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ini contoh soal yang tidak dirumuskan dengan jelas. Ya, soalnya seperti ini. Si A berkata, "What did Ratih do in the hospital yesterday?" Apakah apa yang Ratih lakukan di rumah sakit kemarin? B menjawab, "Ratih worked in the hospital." Ratih bekerja di rumah sakit. Nah, si A mengira-ngira nih, "I am sure she is." Saya yakin dia adalah seorang. Nah, kan gak jelas ya Ratih bekerja di rumah sakit. Tetapi Ratih itu sebagai seorang apa? A. Nurse atau perawat, B. Doctor atau dokter, C. Patient atau pasien, D. Cleaner atau office boy atau tukang bersih-bersih ya. Nah, ternyata yang diinginkan oleh pembuat soal adalah jawabannya A, tetapi bisa aja anak-anak menjawab B, karena dokter juga sama bekerja di rumah sakit, atau cleaner atau tukang bersih-bersih juga sama bekerja di rumah sakit. Nah, oleh karena itu hindari soal seperti ini ya, karena membuat anak-anak bingung. Selanjutnya, kaidah konstruksi yang kedua adalah soal dan pilihan jawaban adalah pernyataan yang diperlukan saja. Nah, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya, rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan tidak perlu dicantumkan. Nah, ini contoh yang tidak perlu dicantumkan ya. Pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 banyak jenderal yang tewas yang kita sebut sebagai pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi adalah pahlawan yang gugur dalam. Nah, kalimat pertama yang ada di dalam soal ini itu sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena di kalimat kedua sudah mencakup, sudah jelas mewakili maksud dari soal ya. Pahlawan revolusi adalah pahlawan yang gugur dalam titik-titik. Itu sudah sangat jelas soalnya. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan kalimat yang pertama pun tidak apa-apa. Berikutnya kaidah konstruksi yang ketiga adalah pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ya, jadi pokok soal jangan sampai terdapat kata-kata, frase, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Contohnya seperti ini, adik dibelikan baju baru
di toko ramai. Nah, di sini sudah disebutkan nih kedudukan masing-masing katanya. Nah, baju baru kedudukan sebagai objek, malahan huruf O-nya di bold ya. Nah, itu benar-benar menjadi petunjuk dari soal jawaban soal yang ada di bawah ini. Objek kalimat di atas adalah pastinya anak-anak akan menjawab baju baru karena di sana sudah ada keterangan O ya. Nah, ini tidak tepat ya soalnya karena memberi petunjuk jawaban. Berikutnya, kaidah konstruksi yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan negatif ganda. Seperti apakah pernyataan negatif ganda? Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Penggunaan kata depan pada kalimat di bawah ini tidak benar kecuali, nah, kalau negatif ganda itu ada kata-kata negatifnya lebih dari satu. Ya, seperti di sini ada kata tidak benar dan ada kata kecuali. Ini sangat membingungkan anak-anak ya teman ya. Jadi jangan sampai kita membuat soal seperti ini. Kita pilih aja salah satu. Penggunaan kata depan pada kalimat di bawah ini ya, yang benar adalah kecuali. Berarti kan yang tidak benar ya. Nah, seperti itu. Atau kita menggunakan kata tidak benarnya saja. Jangan dua-duanya kita pakai karena itu membingungkan. Kaidah konstruksi yang kelima adalah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Nah, di soal ini contohnya jawaban A, B, C, dan D. Nah, yang paling panjang adalah jawaban D. Kemungkinan anak akan menjawab D ya, karena menurut anak-anak jawaban yang lebih panjang itu pastinya lebih lengkap dan dianggap sebagai jawaban yang benar seperti itu. Padahal belum tentu kan ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah konstruksi yang keenam. Pilihan jawaban tidak boleh mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah, atau biasanya jawaban A, B, dan C benar atau jawaban A, B salah. Ya, seperti itu. Itu sudah tidak bisa digunakan sebagai bentuk pilihan ganda ya, karena itu sangat membingungkan ya. Nah, kita sebagai pembuat soal harus kreatif dalam membuat soal. Kita pilih, kita cari pilihan-pilihan jawaban yang homogen. Berikutnya, kaidah konstruksi yang ketujuh adalah pengurutan angka dari nilai kecil ke terbesar atau sebaliknya. Ya, apabila pilihan gandanya berupa angka, maka kita mengurutkannya dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Atau kalau kita ingin mengecoh, kita balik ya, dari yang terbesar sampai ke yang paling kecil. Begitupun apabila berkaitan pilihan gandanya berupa waktu. Nah, kita urutkan berdasarkan kronologis waktunya. Kemudian, kaidah konstruksi yang kedelapan adalah apabila kita menyertakan gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya, nah semua itu harus jelas dan berfungsi. Maksudnya apa? Ya harus jelas, harus bisa terbaca, harus bisa dimengerti oleh peserta didik. Selanjutnya, yang kesembilan, butir soal sebaiknya tidak tergantung pada butir soal sebelumnya. Ya contohnya, soal nomor 9 berkaitan dengan soal nomor 8. Nah, itu jangan membuat soal seperti itu ya, karena bisa membuat siswa bisa merugikan siswa. Apabila siswa di nomor 8-nya salah, otomatis jawaban nomor 9-nya pun bisa salah. Itu sangat merugikan anak-anak, oleh karena itu hindari soal seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah bahasa. Nomor 1, setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau daerah tertentu apabila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Ya, contohnya seperti ini. Tanaman gedang berkembang biak dengan titik-titik. Nah, gedang di dalam bahasa Sunda dengan di dalam bahasa Jawa itu memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu kita hindari kata-kata dari bahasa daerah seperti ini. Yang ketiga adalah pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, letakkan kata atau frase tersebut pada pokok soal saja. Ya,
Demikian video tentang cara membuat soal pilihan ganda yang baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman.